Tidak banyak buku sejarah yang mencatat kisah tentang para selir kerajaan. Drama dan skandal sering mengelilingi para wanita yang mendapat gelar ini. Masyarakat pun kerap memandang rendah para selir, sekaligus mengutuk perbuatan mereka. Meski begitu, pandangan negatif ini biasanya jarang diungkapkan, karena pada masa itu posisi sebagai selir atau selingkuhan raja adalah salah satu tahta tertinggi yang dibanggakan. Namun, posisi ini juga sangat rentan. Satu langkah yang salah dapat membuat mereka didebak begitu saja sebagai kesayangan raja, bahkan bisa berakhir dengan kematian. Walaupun penuh ancaman, banyak wanita yang berusaha keras untuk mendapatkan posisi ini. Hanya sedikit yang berhasil bertahan. Ada juga yang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah. Lola Montes, sosok penuh misteri dan pesona. Terlahir sebagai Mary Dolores Eliza Rosanna Gilbert pada tahun 1821 di Irlandia, dia tumbuh dengan tekad kuat dan temperamen yang berapi-api yang membuatnya dikenal dunia. Masa kecil yang keras menempanya menjadi wanita yang tak takut mengambil keputusan radikal, bahkan ketika dia menikah di usia 16 tahun. Namun pernikahan itu tak berlangsung lama. 5 tahun kemudian, Mary meninggalkan suaminya dan mengambil langkah yang tidak terduga dengan menjadi penari panggung. Mengadopsi nama panggung Lola Montes, dia menciptakan identitas baru sebagai penari Spanyol meskipun asalnya adalah Irlandia. Penampilan dan pesonanya segera menarik perhatian banyak pria kaya, dan Lola mulai menjadi pendamping para petinggi di seluruh Eropa. Pada tahun 1846, karisma Lola mencapai puncaknya ketika dia bertemu Raja Ludwig I dari Bavaria. Ludwig yang sudah lanjut usia langsung terpikat pada Lola. Mereka menjalin hubungan yang tak hanya menghebohkan, tetapi juga menciptakan kontroversi besar di Bavaria. Ludwig bahkan memberinya gelar Countess of Landsfeld beserta tunjangan tahunan yang besar yang membuat para pejabat dan rakyat Bavaria murka. Namun, pemberontakan rakyat terhadap Lola tak mengurangi pengaruhnya atas raja. Dia membawa pandangan liberal yang menantang tata nilai konservatif pada saat itu. Di bawah bayang-bayang pengaruh Lola, konflik di pemerintahan Bavaria kian meruncing. Tindakannya yang berani dikombinasikan dengan sikap keras kepala Ludwig untuk mempertahankan kekasihnya, akhirnya mengguncang stabilitas kerajaan. Kemarahan publik mencapai puncaknya hingga memaksa Raja Ludwig untuk turun tahta pada tahun 1848. Dengan kejatuhan kekuasaannya, Lola kehilangan posisinya dan harus meninggalkan Bavaria dalam belakangan. Meskipun kisah cinta dan kekuasaannya di Bavaria berakhir tragis, Lola terus melanjutkan hidupnya dengan cara yang sama. Melintasi panggung-panggung Eropa, Amerika, dan Australia, lalu menikah lagi, dan tampil sebagai penari hingga ajal menjemputnya di usia 39 tahun akibat tuberkulosis. Kisah hidupnya yang penuh keberanian, intrik dan skandal tetap hidup, menjadi inspirasi bagi banyak drama panggung dan cerita sejak awal abad ke-20. Madame du Barry, seorang wanita cantik dan cerdas yang dikenal sebagai selir terakhir Raja Louis XV. Dia memiliki perjalanan hidup yang penuh intrik dan kemewahan. Terlahir sebagai Jean Bicou pada tahun 1743 dalam keluarga miskin,
dia memulai hidup dari lapisan masyarakat rendah di Prancis. Namun berkat kecantikan dan kecerdikannya, dia segera menarik perhatian kalangan atas Prancis, termasuk seorang pria kaya bernama Jean-Baptiste du Barry. Di bawah bimbingan Jean, ia ditempa untuk menembus lingkaran istana dan akhirnya bertemu dengan Louis XV yang sudah tua dan dilanda kesepian. Meskipun tak mudah mencapai posisi yang pernah diduduki Madame de Pompadour sebelum dirinya, Jeanne memiliki ambisi kuat. Demi mencapai posisi sebagai selir resmi, dia bahkan menikahi Comte Guillaume du Barry agar mendapatkan gelar bangsawan yang dibutuhkan untuk mendekati raja. Dengan gelar yang baru diraihnya, Jeanne, sekarang dikenal sebagai Madame du Barry, segera menjadi favorit raja yang akhirnya mengangkatnya sebagai selir resmi kerajaan. Sebagai selir, Madame du Barry menikmati hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Raja Louis XV sangat menyayanginya dan menghujaninya dengan hadiah-hadiah mewah, mulai dari perhiasan mahal, pakaian indah, hingga properti untuk keluarganya. Namun, kemurahan hati raja yang melimpah ini mulai menimbulkan kecemburuan di kalangan istana dan mengundang amarah dari para bangsawan. Salah satu musuh terbesarnya adalah Marie Antoinette, yang ketika itu masih muda dan baru saja tiba di istana sebagai istri Louis XVI. Sang calon ratu enggan berinteraksi dengan Madame du Barry, memperburuk citranya di kalangan istana. Setelah kematian Louis XV pada tahun 1774, kehidupan Madame du Barry berubah drastis. Dengan Louis XVI yang baru naik tahta, Marie Antoinette segera mengusirnya dari Versailles, menyingkirkan pengaruhnya dalam istana. Meski diasingkan, dia mencoba menjalani hidup baru di luar Versailles. Namun, hidupnya berubah lebih tragis saat revolusi Prancis pecah. Karena kedekatannya dengan keluarga kerajaan dan kecurigaan bahwa dia membantu para bangsawan yang melarikan diri, dia ditangkap oleh kaum revolusioner. Pada tahun 1793, Madame du Barry menghadapi akhir hidup yang kelam. Dituduh sebagai musuh revolusi, dia dijatuhi hukuman mati dan dipenggal di guillotine, nasib yang juga dialami banyak bangsawan Prancis lainnya pada masa itu. Diane de Poitiers adalah salah satu wanita paling berpengaruh dalam sejarah Prancis, dikenal sebagai selir Henry II, raja yang sangat mencintainya meskipun dia terikat dengan Catherine de Medici, wanita yang masih memiliki hubungan darah dengannya. Terlahir dalam keluarga bangsawan pada tahun 1499, Diane memiliki kecantikan dan kecerdasan yang memikat hati banyak pria, termasuk Henry yang jauh lebih muda. Ketika suaminya, Louis de Breze, meninggal, Diane menemukan tempatnya di istana sebagai pendamping setia Henry yang segera terpesona oleh pesona Diane. Meskipun terdapat perbedaan usia yang cukup besar, hubungan Diane dan Henry tumbuh menjadi ikatan yang tak tergoyahkan. Henry menganugerahkan banyak gelar dan kekayaan kepada Diane, termasuk perhiasan kerajaan yang biasanya hanya diberikan kepada ratu. Sebuah simbol terkenal dari cinta mereka, yaitu sebuah desain inisial saling bertautan huruf H dan D, dapat ditemukan pada arsitektur di Perancis bahkan hingga hari ini, memperkuat kenangan akan cinta mereka yang abadi. Diane bukan hanya sekedar selir, dia memiliki pengaruh besar atas raja dalam hampir segala hal, menjadi penasihat dan teman setia. Namun, meskipun cinta Henry yang mendalam untuk Diane,
Kekuasaan dan pengaruhnya hanya bertahan selama Raja Henry hidup. Ketika Henry terluka dalam sebuah pertandingan jous, Catherine sang ratu berusaha mengambil alih kontrol. Dalam momen yang memilukan, meskipun Henry memohon untuk bertemu Diane saat dia sekarat, Catherine menolak permohonan suaminya. Henry pun meninggal tak lama kemudian tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal kepada cinta sejatinya. Setelah kematian Henry, Catherine dengan kejam mengusir Diane dari istana, mengirimnya ke pengasingan di mana Diane menjalani sisa hidupnya dalam ketidakjelasan. Meskipun Catherine berupaya menghapus jejak Diane dari narasi sejarah, namun cinta dan pengaruh Diane terhadap Henry tetap hidup dalam ingatan. Bukti cinta mereka terukir dalam bentuk arsitektur dan cerita yang diceritakan sepanjang generasi, bertahan hingga 500 tahun kemudian.